Jadi kalau kita bicara literasi, saat sekarang kan memang digerakkan, artinya dikembangkan begitu. Ini kan tidak lepas dari apa namanya itu hasil studi kan, dan di banyak hasil studi yang mengatakan bahwa tingkat literasi siswa kita itu masih rendah, masih di bawah sesuai dengan harapan. Ini oleh karena itu kan pemerintah melakukan usaha yang namanya gerakan literasi sekolah. Nah, mengenai literasi, kalau kita lihat jangkauannya kan luas. Ada literasi membaca, ada literasi media, literasi keuangan, dan seterusnya. Gitu. Mungkin yang sekarang yang kita perlu gali dari awal itu adalah literasi membacanya dulu. Nah, manfaatnya saya kira sangat besar sekali, apalagi di dunia sekarang ini, dunia yang katakanlah penuh dengan informasi gitu. Iya, nah sederhananya tidak gemar membaca gitu, pengetahuan kita sempit, sementara sumber-sumber pengetahuan katakanlah data, pengetahuan begitu banyak sekali, lalu kita tidak mau bergerak, ya ibaratnya kita berada di dalam satu lautan yang luas gitu, kita kecil sekali. Jadi oleh karena itu mulai sekarang, kalau saya sangat dari dulu intens sekali masalah literasi ini, karena mungkin kegemaran saya juga membaca, karena dari membaca itu kita bisa memperoleh pengetahuan, kita bisa memperoleh manfaat. Nah, demikian mungkin kalau saya lihat manfaat literasi sangat besar sekali. Apalagi di dunia yang sekarang serba canggih, serba internet ini. Literasi sekarang menjadi hal yang penting ya. Kita ketahui bahwa generasi muda kita, kalau boleh, ini pendapat pribadi ya, saya lihat mereka itu sekarang ya jarang membaca, katakanlah begitu. Lebih banyak bermain game, baik itu game yang online maupun yang tidak online gitu ya. Jadi dari situ saya melihat bahwa mereka itu jarang membaca, dalam artian membaca hal-hal yang mungkin mereka harus kuasai dalam kehidupan ini. Kalaupun mereka di sekolah, misalnya anak sekolah itu membaca buku-buku pelajaran, itu ya secara untuk kehidupan mungkin itu belum cukup untuk mereka, karena mereka perlu pengetahuan lain dalam kehidupan ini gitu. Jadi pengetahuan lain itu ya bisa didapat dari membaca apa saja itu misalnya. Jadi dalam kehidupan ini apa saja, apalagi sekarang dengan adanya buku-buku yang bisa diakses melalui internet, banyak sekali sebenarnya sumber bacaan yang bisa mereka baca sekarang, berbeda dengan mungkin kita, bapak ibu kita yang hanya bisa membaca misalnya buku-buku perpustakaan begitu. Sekarang sudah banyak sekali media yang menyajikan informasi berkaitan dengan kehidupan. Jadi mereka menggunakan internet lebih banyak untuk bermain, begitu yang saya amati ini ya. Sebenarnya internet itu diperuntukkan kepada anak-anak atau siswa untuk belajar, karena sekarang masa pandemi mereka harus belajar dari rumah, mereka harus mengakses pelajaran dari rumah dengan menggunakan internet. Nah, yang saya amati, mereka lebih banyak bermain secara online, dan itu bukan tidak boleh menurut saya, boleh bermain, tetapi ada masanya, ada waktu-waktunya. Manfaat literasi untuk generasi muda itu pertama melatih fokus dan konsentrasi, karena dalam membaca untuk mendapatkan inti sari dari bahan bacaan itu kita harus fokus dan konsentrasi. Semakin banyak literasi itu akan menambah wawasan dan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, orang akan bisa berpikir secara lebih logis dan sekaligus mengembangkan kemampuan
verbal untuk berbahasa yang baik dan benar. Jadi generasi muda dengan kajian literasi yang banyak itu akan dapat menangkal berita hoax dan juga hasutan, ajakan dari orang lain yang memiliki kepentingan yang kurang baik. Demikian pendapat saya. Jadi media sosial pada umumnya, kalau sekarang kan ada dikotomi, ada positif, ada negatif. Sebenarnya kalau kita mengikuti perkembangan, diciptakannya satu teknologi ini kan tujuannya positif semua gitu. Sekarang tergantung di mungkin ya cara penggunanya, di mana penggunanya. Kalau misalnya dia ingin mengembangkan diri, ingin mengembangkan satu apa yang ada dalam dirinya, dia akan memberikan yang positif. Tapi kalau di sisi lain mungkin ada media sosial digunakan untuk ya mencaci, menghina, kata-kata yang kasar, ya itu mungkin ya tidak bagus. Di media saya kira ada sisi positif dan sisi negatif, gitu. Apapun medianya. Nah khusus Instagram, ya ini kan sudah populer sekali ini, Instagram ini sudah populer, mungkin termasuk saya juga ada ikut di situ, tapi saya mungkin hanya sedikit masang gambar di situ. Sebenarnya kan Instagram kalau kita explore lagi fiturnya banyak sekali itu. Jadi banyak sekali karena saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar banyak melalui Instagram. Jadi Instagram itu banyak sisi positif, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah untuk kita di sini di SMA Negeri 1 Kediri, memang benar sekarang anak-anak sudah mulai kreatif. Jadi sudah memanfaatkan media sosial khususnya Instagram ini untuk misalnya untuk ikut lomba. Nah hal ini kan sudah pernah dulu kita, tapi sekarang digiarkan lagi. Dan ini memungkinkan kan, di masa pandemi kita tidak bisa ketemu dengan siswa secara langsung, tapi kita bisa tetap komunikasi, yaitu menggunakan alat ini adalah Instagram. Saya lihat juga hasil yang dulu ya, contohnya hasil karya anak-anak itu luar biasa sekali. Jadi dia bisa memanfaatkan fitur itu dengan sangat baik sehingga tampilannya juga menarik. Jadi orang kalau melihat itu mungkin sangat tertarik sekali gitu. Jadi menurut saya Instagram sangat baik dan sangat bisa, sangat memungkinkan untuk digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya tentang pembelajaran, membuat satu karya sangat baik ditampilkan di sana sehingga orang itu senang. Makanya di situ kan ada like sebenarnya. Tidak ada yang tidak like, tujuannya seperti itu. Jadi oleh karena itu bagaimana mari kita bijak menggunakan Instagram ini, jangan kita keluhan yang disampaikan di sana masalah-masalah pribadi yang tidak baik, tapi mari kita ungkapkan untuk hal-hal yang positif. Saya mau mengatakan bahwa media sosial itu penting dalam kehidupan kita sekarang, lebih-lebih situasi yang membuat kita terlibat di kehidupan media sosial ini. Jadi walaupun secara secara umum kita bisa mengatakan bahwa itu bisa mempunyai sisi negatif, tetapi saya optimis dan berharap media sosial ini menjadi sesuatu yang bisa bersisi positif. Sebenarnya kenapa Instagram kita pakai untuk sosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah terkait dengan lomba-lomba, itu ada dua hal yang menjadi dasar pemikirannya. Jadi yang pertama itu adalah sebagai bentuk pembelajaran dari literasi digital yang bijak. Jadi jangan sampai kemudian literasi digital itu justru menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, yang namanya Instagram ini itu adalah udah sangat dekat dengan dunia remaja, sehingga bisa dikatakan hampir sebagian besar anak-anak remaja, khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Kediri itu menggunakan Instagram. Jadi bisa dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini bisa ada perubahan yang sangat luar biasa. Kalau dulu mungkin secara umum anak-anak itu aktif di menggunakan Facebook gitu misalnya, tapi sekarang ini sangat-sangat jarang anak-anak itu menggunakan Facebook.
sehingga dia beralih ke secara umum ke Instagram. Itulah dasar pemikiran kenapa kemudian Instagram itu dijadikan media untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan lomba-lomba. Menurut pendapat saya, di masa pandemi seperti ini, pola online dengan Instagram untuk lomba pidato adalah salah satu solusi yang tepat untuk anak tetap aktif dan kreatif. Namun, para juri harus bekerja ekstra, tidak hanya menilai hasil akhirnya saja, namun menilai juga proses dari pembuatan pidato itu sendiri dengan cara melakukan video call, wawancara ke masing-masing peserta untuk menanyakan bagaimana konsep awal, pengembangan konsep, kajian literasi yang mereka pergunakan. Jadi dengan hal itu bisa melihat hasil kreativitas anak didik itu sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya orang lain. Kami dari OSIS berharap dengan adanya lomba-lomba yang telah kami buat pada media Instagram tersebut, kita berharap agar para siswa bisa lebih kreatif, lebih semangat walaupun di masa pandemi, lebih bisa berinovasi dan memunculkan ide-ide yang sangat menarik dengan mengikuti lomba-lomba yang telah kami sediakan. Selain itu, kami juga berharap agar para siswa yang lainnya bisa lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Nama saya Iketut Yoga Prita Bandem, bisa dipanggil Yoga. Saya salah satu anggota lomba pidato yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Kediri yang bertepatan di Instagram. Perasaan saya mengikuti lomba ini, saya berasa sangat senang karena telah diberikan kesempatan mengikuti lomba ini. Di lomba ini, kesan dan pesan saya, terima kasih banyak kepada OSIS karena sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Saya sebagai peserta sangat senang. Kita harus tetap optimis. Jadi apapun yang kita rencanakan dengan baik itu pasti akan terjadi. Gitu. Apalagi kita di SMA Negeri 1 Kediri, kita punya sumber yang besar ya. Pertama dari SDM, dari guru lah katakan. Kita punya guru yang banyak, di samping banyak juga berpotensi. Itu banyak guru-guru yang milenial juga. Jadi mereka sudah tidak asing lagi, teknologi tidak asing lagi. Gitu. Kemudian siswa kita juga cukup banyak. Lebih dari 500 ya 900, bahkan kita pernah mencapai siswa 1.200 gitu. Ini adalah satu kekuatan yang besar, dan di samping itu kita juga sudah ada perpustakaan, dan rencana kita ada nanti yang digitalnya kita kembangkan seperti itu, sehingga di musim pandemi di kapanpun dimanapun siapapun itu baik siswa maupun guru itu bisa melakukan literasi itu, misalnya membaca dengan digital gitu. Jadi saya yakin kalau itu dikelola dengan baik, didukung oleh SDM yang baik, didukung oleh kepemimpinan yang baik, saya yakin literasi kita akan berjalan dengan lancar. Mungkin kita adakan satu kegiatan, mungkin satu hari kita seluruh anak-anak itu mengeksplor dirinya apa yang setelah dibaca, gitu, mungkin di satu halaman, di halaman di depan gitu misalnya. Nah, atau mungkin nanti pilih yang terbaik itu misalnya untuk memotivasi siswa, siapa yang banyak baca buku dan dia bisa mengungkapkan, bahkan dari hasil membaca itu dia menghasilkan satu karya gitu misalnya, itu mungkin kita berikan reward nanti sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Jadi intinya untuk kedepannya saya yakin sekali di SMA Negeri 1 Kediri karena dukungan yang begitu besar baik dari tenaga pendidiknya, dari siswanya dan dari sarana dan prasarananya sudah mendukung, saya yakin bisa akan terwujud.